Oke, aku pungtur tanpa rasa sakit. Jadi eh, yang menarik bagi saya dari seminar kemarin tentang Manaka Akupuncture atau Japanese Akupuncture itu ada 3 poin yang saya rasa baru ya atau mungkin nggak kita temui yang di Chinese Classic Acupuncture atau CCA. Jadi yang pertama Japanese Acupuncture ini tanpa rasa sakit karena saya sendiri kemarin naik ke panggung sebagai probandus atau sebagai pasien dengan kasus real yang saya bawakan, yang keluhan saya sendiri, itu memang saya nggak merasa sakit sama sekali, bahkan eh, kayak kerasa apa ya, cuman kayak nyentuh-nyentuh aja gitu jarumnya. Itu menarik sekali bagi saya. Yang kedua itu jarumnya juga cuman 2 kemarin. Jadi cukup 2 jarum. Yang di probandus pertama itu Pak Devin pasiennya itu juga cuman 2. Jadi yang ketiga itu, dan ini juga sangat menarik ini. Kalau kita semester 4 kemarin kan sudah teman-teman ngalamin sendiri ya. Jadi kita pusing banget sama mata kuliah diferensiasi sindrom itu kan. Karena kita kemampuan efektivitas terapi kita tuh tergantung dari skill kita untuk mendiagnosa keluhan pasien. Lalu kita memutuskan ini sindrom mana baru nanti bisa menentukan strategi atau prinsip terapi. Nah, kalau di Japanese ini menariknya sudah nggak usah pakai sindrom-sindroman. Jadi cukup ngandalkan palpasi hara. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi ini saya coba rekap. Jadi apa? Kita kan semua kan terapis klasik ya, yang dari kampus kan kita di AS dikenalkan yang akupuntur yang klasik. Ini saya tulis klasik. Jadi secara filosofi itu eh, sebetulnya akarnya sama teman-teman. Ternyata Japanese itu memang induk asalnya juga dari akupunktur Cina. Jadi kitab utama mereka juga Huang Di Neijing sama Nanjing itu. Cuman tahun sekitar sekitar abad 6 itu pemerintah China memutus jalur budaya dan transportasi dengan Jepang karena waktu itu katanya eh, banyak bajak laut lah. Orang Jepang itu banyak jadi bajak laut sehingga kayak diblokir gitu. Nah, akhirnya mereka mengembangkan akupunktur Jepang itu karena diblokir, akhirnya mereka berkembang sendiri. Nah, tapi filosofinya sama sebetulnya keseimbangan. Tapi kalau kita lihat pas kita belajar prinsip terapi, mata kuliah prinsip terapi kan teman-teman ingat mesti kan prinsip terapinya apa itu? Tonifikasi gitu kan, sedasi, membuang panas gitu kan, mendinginkan, menghangatkan gitu. Nah, itu di sini saya tulis sebagai mengkoreksi ini. Terus kemudian mengusir patogen. Nah, kalau di Japanese itu nggak ada kayak gitu. Jadi nggak ada manipulasi putar kanan, putar kiri, cabut cepat, cabut teles. Pokoknya cuma satu, dia ditusuk, nyimbangkan gitu aja. Nah, filosofi utama mereka itu masalah signal. Nanti ini juga saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang kedua itu masalah sensasi ya. Jadi Japanese acupuncture ini saya bilang pakai kata-kata hampir lah, hampir tanpa rasa sakit karena ya memang beberapa ada penusukan subkutan. Itu pun sebetulnya sangat halus lah. Nah kalau di klasik itu kan kita kan diajarin untuk mencari teci ya. Nah kalau beberapa titik itu kan kayak misalkan SP3, kemudian SP4, terus misalkan KI1 itu kan rasanya kan lumayan. Karena kan ada yang otot, ada yang juga sampai tulang. Kayak KI6 itu kan juga agak nyarinya kan beda karena sampai tulang. Nah, kalau ini mereka subkutan. Kemudian tadi yang diagnosis ya, kalau kita kan begitu pasien datang itu kan kita mesti 4 tahap pemeriksaan ya kan, gangguan kunci. Kalau dia enggak, dia cuma palpasi tok. Jadi benar-benar diagnosis sangat sangat dead simple lah, sangat sangat simpel tok. Simpel ya, cuman hara itu. Hara itu artinya perut teman-teman. Jadi intinya palpasi perut. Nah, kalau kita kan harus lihat lidah, harus anamnesa, nanya-nanya kamu bisa tidur, BAK gimana, dan sebagainya itu enggak ada di situ. Benar-benar eh, tergantung dari skill si Japanese acupuncture ini dalam tangannya, sensasi, sensitivitas tangannya. Kemudian masalah jarum. Di Japanese ini yang poin pertama itu jarumnya lebih sedikit. Ini tadi lupa nggak saya tulis. Jadi yang pertama itu lebih sedikit. Kalau klasik kan kita bisa mungkin
Satu pasien 10 sampai 20 jarum itu kan biasa. Kalau di Japan ini maksimum 8 katanya. Jadi kebanyakan 2. 2, 4, maksimum 8. Kemudian jarumnya dipakai juga lebih tipis, terus mereka pakai itu tabung ya, pakai sedotan. Kalau di China, klasikan kita ya pakai sedotan juga boleh sih. Nah, kemudian prinsip atau tujuannya ya. Jadi kalau di sini disebutkan kalau kalau di Japanese itu pokoknya cuman kita memperbaiki hariannya gitu, tok, selesai dah. Tidak usah mikir ini levelnya penyakitnya di Chi, Sui atau Sen atau apa itu gak urus sih. Pokoknya cuman kita fokusnya cuman dandani hara tok. Nah, ini yang tadi Bu Setio sebutkan kalau kita di klasik kan kita titik-titik yang kita tusuk kan jarang sekali ya, meridian istimewa Chong Chong Yang Wei Yin Wei Ying Chiao itu kan tidak pernah kita. Kita jarang lah. Banyakan kita nusukkan di meridian-meridian apa Taiyin, Yang Ming dan sebagainya. Kalau di Japanis ini meridian istimewa. Monggo mungkin Bu Setio saya persilakan sama Bu Jakoba mungkin ada yang mau tambahan sampai sini. Uh, ini asiknya itu ini ya, apa? Saya sambil perjalanan ya, maaf ya. Kerennya itu apa ya? Hampir tidak menyentuh ya. Jadi gini, kalau di sebenarnya awalnya juga dari Cina ya, akupuntur itu. Katanya kemarin ceritanya gitu. Tapi ketika ada uh, beberapa tokoh akupuntur itu dibunuh, ya kan banyak di Cina tuh lebih mengandalkan herbal. Nah, kemudian kan kehilangan ilmunya kayak gitu. Terus akhirnya ada revolusi yang menyatakan bahwa kalau dia amreh orang-orang yang misalkan orang-orang awam pun mengenal akupuntur, belajar akupuntur itu ben istilahnya ada standarnya itu. Jadi harus ada ketemu tecinya itu. Padahal sebetulnya kalau secara ini ya secara dunianya sebetulnya energi itu ada di permukaan. Jadi nggak perlu nyampe tecinya itu, energi itu sebetulnya menjalatnya nggak terlalu dalam-dalam banget sih saja gitu. Mungkin hanya di permukaan aja sudah dapat energinya. Begitu, teman-teman. Sehingga kemarin diujikan ke Pak David ya. Jadi Pak David itu hanya disentuhkan ujung jarum. Jadi banyak beberapa itu yang disentuhin ujung jarum. Terus kemudian sudah sudah apa ya istilahnya bekerja, sudah ada perubahan nadinya, sudah ada perubahan tekstur perutnya. Jadi kalau di akupuntur Jepang itu cenderung kita lihat perut. Jadi semuanya itu berasal dari perut lah, berada di perut. Kalau perutnya beres, insya Allah semuanya beres. Nah, kecuali kalau perutnya sudah beres, nah kayak kemarin Pak David itu perutnya sudah beres ternyata. Tapi kan ada keluhan apa di mata ya Pak David ya, keluhan di mata sama di mana kemarin Pak David. Pokoknya itu harus akhirnya kita ngejar. Gimana kalau ini ya otomatis cari lagi. Nah ketika dicari itu ada perubahan di nadinya. Bisa jadi yang semula normal jadi akses, bisa gitu. Jadi ya, tapi memang harus teliti persis seperti yang diajarkan Dokter Thomas. Jadi yang telitinya itu teliti prinsip terapinya, terus permasalahannya di apa gitu teman-teman. Yang saya seneng itu yang istimewanya, kalau Mbak David yang materi tentang itu loh heksagonal yang meridian istimewa. Jadi kalau di Jepang itu dia ngambilnya justru meridian istimewanya itu. Kemarin tuh saya pada saat belajar tentang apa meridian istimewa, meridian apa itu ekstra itu saya opone ya maksudnya kenapa apanya terus pada saat mana kan kita ditanya apa ya
bicara ya tentang apa meridian istimewa itu, apa dokter Lisa ya saya lupa. Itu kan kita gelagapan tuh apa intinya apa? Ternyata kan intinya meridian istimewa itu sebetulnya meridian sejak awal bawaan kita masih masih apa ya masih belum jadi apapun, jadi masih pertemuan sel telur sama sel sperma itu kan jadi satu sel itu dia akan membelah menjadi 2, kemudian membelah lagi menjadi 4, membelah lagi kan menjadi 8. Nah, di ketika sel masih satu sel itu meridiannya sudah terbentuk, itu meridian istimewa. Jadi meridian istimewa itu menyertai awal pembentukan kita, pembentukan manusia ya. Jadi sampai nanti membelah menjadi 4, menjadi 8, terus kemudian menjadi heksagonal ya kalau nggak salah. Jadi bentuknya itu kalau kerucut itu ya Pak David, yang materi haranya yang saya share di drive. Tadinya kan saya share langsung tapi angkol dari lemot HP ini kan. Terus saya share di drive. Kalau bisa ditampilkan Pak David. Yang saya apa bunder-bunder itu loh. Bunder pembentukan sel itu. Pembelahan sel itu. Sebentar, tak cari. Jadi sangat ngeh ketika di olah bano iki to meridian istimewa itu kejadian meridian Setio meridian istimewa ya udah diterangkan loh ya di kelas. Cuman karena saking banyaknya jadi bingung. Kalau Nah, nggak gitu. salah Bu Far. tapi saya nggak ngeh Bu Yakoba, maksudnya karena orang saking bingungnya semua suruh dihafal jadinya mumet gitu loh. Tapi ya sudah dibagi. maksud saya kan ini jadi pengait gitu loh Bu Yakoba, jadi ini yang membuat kita tuh betul-betul paham, oh iki toh, jadi kita pegang gitu loh. Jadi oh meridian istimewa itu dia memang dari awal, jadi memang istimewa banget gitu loh. Jadi yang istimewa itu bukan hanya Jogja, Semarang juga istimewa ya Bu Yakoba. Iya. Istimewanya tuh di mana? Oh ini gitu loh, baru nemu, baru kita menyinggung sedikit tentang materinya Prof. Kus. Dia kan ngomong kalau pembentukan sigot pertama kan tetap harus ada yang namanya komunikasi antar sel. Nah, di dalam komunikasi antar sel itu kan ada yang namanya meridian. Jadi walaupun tidak masih bentuk sigot, itu tetap ada yang namanya komunikasi lah. Di dalam komunikasi itu makanya adanya yang namanya meridian istimewa. Nanti setelah terbentuk tubuh yang utuh baru meridian 12 meridian lainnya tercipta. Ceritanya seperti itu. ya. Nah, ini jadi hara itu mengikuti meridian ya, mengikuti ini bentuk heksagonal ya. Oh, heksahedral ya. Oktahedral. Kalau saya sih bentuk-bentuk gini kayak di teknik itu sering ya. Jadi langsung ngoh gitu. Jadi ini ya nanti di tubuh kita itu yang belakang itu kan meridian tuh ya, yang depan itu meridian ren. Nah itu. Jadi bentuk tubuh kita itu sebetulnya kayak gitu nanti apa ya pusat-pusatnya gitu. Terus yang apa tengah itu kan meridian cong ya kalau nggak salah. Yang kayak sabuk itu loh istilahnya. Terus kalau yang sabuk kalau yang sabuk itu meridian tai bukan meridian cong. Meridian cong tuh kayak meridian Sanjau itu jadi rongga badan secara keseluruhan. Kita ibaratkan tubuh masih dalam bentuk sigot itu kita ibaratkan seperti telur bundar ya. Kita membayangkan itu telur dan kita menganggap sisi satu sisi depan, sisi satunya sisi belakang. Yang sisi depan itu yang disebut meridian ren dan yang sisi belakang itu disebut meridian ya. Jadi kita membagi dua dalam satu Terus di telur itu kalau yang di bagian melingkari pinggang seperti dia membentuk seperti ikat pinggang kayak sabuk, tapi sabuknya bukan sabuk yang ketat, tapi sabuknya yang agak
ngulur ke bawah itu. Jadi di dalam gambar meridian thigh itu gambarnya seperti begini. Lihat ya. Jadi bukan ikat pinggang yang kenceng di tengah, tapi dia dari sisi pinggang itu dia melorot ke bawah, pusat di bawah uh, baru dia melorot ke atas. Itu yang masuk hitungan masuk meridian thigh. Kalau meridian cong keseluruhannya rongga itu yang hitungannya meridian cong. Nah, dari meridian itu nanti kalau sudah masih bentuk telur, begitu dia membentuk tangan dan kaki akan timbullah meridian Wei sama meridian Jiao. Jadi di tangannya itu jadi meridian Wei, di kaki itu menjadi meridian Jiao. Jadi terus In Wei dan Yang Wei, In Jiao dan Yang Jiao. Nah, itu mungkin tambahan untuk meridian Chong untuk teman-teman lain apaan untuk pemahaman tambahan saja. Silakan dilanjutkan. Oh, Pak David, nambahin apa Pak David? Oke, thank you Bu Setio, Bu Jakoba. Saya lanjut ini ya. Saya pakai slide saya soalnya tadi di peseni panitia nggak boleh nge-share materi teknisnya. Jadi, tapi insya Allah yang saya share ini mewakili inti-intinya. Jadi tadi kan sampai sini ya. Tadi intinya kalau kita di Japanese malah yang dipakai itu meridian istimewa. Sedangkan kita di klasik kan jarang banget itu. Cuman paling membuka adu, membuka ren itu, Dok. Nah, ini yang menarik yang mungkin Bu Setio tadi katanya mau jelasin nih, lupa ini. Jadi filosofi dasarnya itu less is more. Jadi semakin sedikit jarum semakin bagus. Karena menurut menurut narasumber kemarin Dokter Yudi karena ya lebih fokus ya. Jadi C-nya pasien itu nggak nggak terkuras. Justru kalau kebanyakan itu terapinya energinya larinya kemana-mana katanya dia. Nah, terus filosofi utama itu bedanya dengan klasik itu dia nggak tonifikasi sedasi, tapi konsepnya remote control atau signaling. Jadi ditusuk itu untuk self regulating. Jadi nanti self healingnya yang jalan. Jadi situ justru dia ngomong kalau stimulasinya itu berlebihan, jarumnya banyak, itu justru malah melemahkan. Kemudian yang menarik, sangat amat menarik bagi saya itu adalah kita nggak usah nunggu, misalkan pasien insomnia gitu ya. Kita kan mesti nunggu nanti malam dia tidur, baru besok pagi pasiennya WA atau kita WA dia. Gimana bisa tidur apa enggak? Nah kalau di Japanese ini, seketika kita tusuk, dua jarum masuk gitu, itu kita palpasi lagi di perutnya, itu sama nadinya, itu langsung ada perubahan yang bisa dibaca. Nah itu yang bagi saya sangat sangat amat menarik ya menurut saya, karena evaluasinya jadi enak dan objektif. Nah, mungkin Bu Setia mau nambahin nih, wes wes kelihatan senyum-senyum nih. Monggo Bu, gas Bu. Saya suka lupa nyalakan lampu Pak David. Atau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya apa supaya kita melanjutkan apa informasi. Deh, menarik betul-betul. Apa ya, maksudnya kita jadi wow, terkejut deh dengan ini. Apa, dengan materi itu. Dan terbukti begitu. Cuma memang pesertanya harus yang sudah paham tentang akupuntur, sudah paham titik-titik juga. Kemarin kita ditanya titik istimewa itu yo, kaget berepatan. Kalau saya kan belum begitu hafal. Nah, kalau Bu Yakoba sih sudah banyak hafalnya ya. Kalau saya cenderung menghafal itu yang mana sekiranya dibutuhkan. Nah, sekarang ini nanti saya mau menghafal ini. Jadi monggo yuk teman-teman kita menghafal meridian istimewa. Itu betul-betul istimewa benar. Mungkin ada yang mau bertanya Monggo, atau ada pertanyaan? Johan mungkin? Atau Mbak Putri atau Mbak Riz? ada Silakan. yang dapat. Pak Pak Eko, David, Pak Eko. izin bertanya Pak Ayo. David. Monggo Pak Eko. Tadi kan Pak David menjelaskan tentang apa palpasi tadi ya. Itu kan kemarin jenengan sedoyo kan itu tentang gerget ya. Apakah semua metode apa semua keluhan nanti juga dipalpasinya hanya di perut saja, Pak? Nah, pertanyaan bagus banget. Ya itu Mas, justru tadi kan
Dia ngomong, kita kalau di Japanis tidak mengobati penyakit atau sindrom bahkan. Yang kita obati itu cuman garanya. Jadi apapun sakitnya mau kanker kolon, mau insomnia ya cuman dandani haranya toh. Jadi dipalpasi. Jadi eh, itu ada sekitar 6 tipe atau 8 ya Bu Jakoba kemarin ya. Tipe haranya itu. Delapan. 8. Nah, ada Delapan. 8. Ada polanya lah, itu ada gambarnya. Nanti kita, oh ini pola yang mana? Misalkan Yin Chiao Dai, misalkan ya udah. Kalau kalau sudah ketemu Yin Chiao Dai, berarti tusuknya mana sama mana itu ada tabelnya. Habis kita tusuk, haranya langsung bener. Nah nanti GERD-nya tadi atau sakit apa itu eh, menurut Pak Yudi kemarin ya itu nanti akan beres dengan sendirinya karena ya prinsipnya tadi tubuh akan menyelesaikan gitu. Jadi hara itu karena nanti di slide berikutnya ada ini. Saya lanjut dulu aja ya. Maaf, maaf Nanti Pak David, monggo maaf. monggo. Ya, Bu Rosi monggo. Itu kemarin kaki juga dipegang, diraba kaki, terus ke perut, hara, terus langsung nadi itu. Jadi kaki dulu, baru kadang-kadang hara, tapi kaki juga perlu dipegang kata Pak Dokter kemarin Ya, sama Ya, nadi kan. 3 metode itu kan kemarin tuh. ya pengecekan awal itu dia pegang Ya, kaki, apa namanya, mm-mm. apa ya, panasnya kaki apa Dingin apa dinginnya kaki itu panas, seimbang apa enggak seimbang, atau dingin. ya yang Seimbang kalau nggak sama hara perutnya. habis Ah, itu sama hara itu baru seimbang nadi apa kalau nggak enggak. salah itu. Kalau kalau enggak ada yang memang benar-benar tidak seimbang, ada yang palsu kan. Jadi untuk dia harus menaikkan dulu. Dia sedikit menaikkan cuma enggak ada 1 menit langsung dipegang lagi. Kalau benar-benar itu memang dia ada ketidakseimbangan, dia akan tetap. Tapi kalau yang palsu, dia langsung yang kaki itu langsung normal. Terus tinggal lanjutan untuk palpasi perut lagi, terus pegang nadi, dan lanjutan terapi. saya nambahi ya yang pertanyaan Pak Eko tadi. Kayaknya gini lebih ke gini ya. Eh Ini Pak Eko, jadi kalau selama ini kita kan biasanya kan lihat lidah itu kan terpancar ya, dia bermasalah di apa, gitu kan. Terus kemudian kita lihat apa nyentuh nadi, itu kan juga kita bisa agak-agak terdeteksi lah. Kalau yang sudah mahir kan bisa mendeteksi dengan lidah, dengan nadi. Nah, ini berarti ada tambahan lagi Pak Eko, jadi kita bisa lihat perut, itu bisa untuk mendeteksi. Ini mendeteksi mana dia yang bermasalah. Jadi kalau ada bagian yang teksturnya itu nampak. Jadi awalnya tuh kita lihat teksturnya. Jadi lihat kilonya. Jadi kalau perutnya berkilonya rata berarti Tekstur dan warna. ya warna. Jadi pertama lihat dulu. Jadi kita pakai anu ya, apa namanya tuh ban C itu ya, bannya tetap kita pakai. Jadi warnanya itu kalau masih bagus semua berarti nggak masalah, kayak punyanya Pak David kemarin jelalah katanya ini kilonya udah bagus gitu kan. Nah itu kan perut itu kan ada yang kayak rodok-rodok gelap atau rodok-rodok nah itu baru dan dibandingkan kiri kanan atas bawah kayak gitu. Terus setelah itu diraba, hanya rabaan ringan. Jadi hanya meraba itu kita bisa menyentuh ini lebih hangat, ini lebih dingin. Nah yang dingin itu berarti dia ada masalah gitu. Kan kalau dingin dia berarti apa kurang yangnya ya, kurang apa defisiensi yang lah istilahnya gitu kan. Kalau panas banget kan juga ekses berarti kan kayak gitu. Jadi setelah diraba begitu, terus baru kita tekan. Jadi ada penekanan di mana dulu rennya dulu atau di mana kan kayak kita kalau palpasi itu kan di biasanya kan di rennya, di epigastriknya itu ya, dia ada masalah enggak gitu. Jadi nanti kalau kita prinsip terapinya itu tepat, terus apa pemilihan titiknya juga tepat Pak Eko, langsung hanya kayak samprit gitu ya, langsung berubah warnanya, ini warna kulitnya perut atau ini apa ditekan tuh sudah enggak sakit ya kayak Pak Eko kemarin ya pas Dokter Thomas ya yang di sebelahnya umbilikus itu loh. Ya, ya. Dokter Thomas itu juga pakai ini kayaknya prinsipnya, jadi tidak menyakiti
terus hanya cukup dua jarum kan tuh. Nah, dokter Yudi itu juga kayaknya seangkatan dengan dokter Thomas. Jadi saya lebih keren, lebih kagumnya gini, mereka nggak mau jadi pembicara. Kayaknya Pak David itu kan pernah nawari dokter Thomas ya untuk apa adakan kayak seminar atau workshop itu kan Iya, nggak mau. betul. Nggak mau Jawab, dia. Tapi kalau itu alasannya dia agak beda, Bang. Kalau Dokter Thomas kan ngomong, saya tidak merasa berkompeten karena tiap hari saya tuh aliran mix martial art, jadi dicampur. Kalau Yudi ki Japanese murni, dia gak pakai klasik ki. Jekek ya, apa ya aliran anu lah, iya. Tapi kemarin Pak Yudi juga nanti Lalafi kalau ya. betul adakan itu kan dia manggil gurunya. Dia juga gurunya Dokter Thomas itu. Nah, Dokter Thomas itu termasuk asistennya. Dokter Thomas, Pak Yudi, terus kemarin teman-temannya Pak Yudi kayaknya nggak bawa Tuh. gurunya Sri dan siapa Maaf Bu Setio, agak nyela dikit deh. Itu yang kemarin Pak Eko sakit itu kan metode Jepang Pak Eko. Yang diambil KI 7 sama Betul, SP betul. 10 yang dipegang perutnya sama kakinya. Terus nadi, itu yang Pak Dokter Thomas itu obat itu pakai metode Jepang tuh Pak Iya, Eko. betul sekali. Nah itu yang Pak Eko langsung kena langsung jos katanya. Itu cuman kecil doang kan Pak David ya? Iya, dan cuman dua, Kemarin dikit cuman doang dua masuk. jarum kan? Cuman 2 tapi Heeh, masuknya justru masih ujung dikit doang kan? iya, Terus Itu tambahan akupuntur Jepang itu. titik yang di samping pusar yang dimaksud itu adalah titik istimewa dari ginjal. Jadi di situ anunya KI 16. Itu yang dipakai untuk palpasi untuk mengetahui misalnya ada sesuatu yang di bagian ginjal. iya. Misalnya Beberapa titik defisiensi agak ke arah geser ya ginjal. Bu ya. Ya, ya. Memang beberapa titik di Jepang sama berdekatan tapi ada pergeseran. Nah, tapi tetap di metode ini tuh mengandalkan palpasi. Benar-benar mengandalkan palpasi. Terus teknik palpasinya itu pertama tuh perabaan pertama tuh benar-benar nyentuh tok tanpa ada tekanan sama sekali kita sudah bisa merasakan gejolak. Kalau orang benar-benar punya Iya, sakit tuh benar benar kita benar benar-benar merasakannya. dapat merasakan dari lihat warna dari bentuk kita begitu pertama tuh sentuh. Kalau pernah sentuh pertama tidak dapat kita menekan lagi tapi menekan tuh tidak yo menekan itu jadi Sedang ada sedang. 3 jadi satu meraba Mm-mm. menekan satu dan menekan tengah permukaan tengah dan dalam itu 3 teknik palpasinya yang di dalam ini Japanese ini. Manakah ya Pak Anu? Iya, mana Kak? Mm-mm. Jadi Ya Japanese itu, Monika, mm-mm. Manaka sama meridian terapi beda ya, agak-agak beda lagi ya. Kalau Manaka 5 pola, kalau Eh, Mungkin meridian meridian terapi itu juga terapi 4 pola, 4 pola. model meridian yang kita belum belum kemarin kayaknya belum dituntaskan ya yang meridiannya. Betul, Itu betul. juga mungkin bagian dari Manaka juga kan? Apa bukan? Beda itunya, Beda maksudnya ada mazhab Bu itu nama-nama. Bu. Beda mazhab. Beda ya Pak David ya. Oh beda, Ya itu oke. lebih ke nadi kalau Manaka yang Manaka meridian. gitu ya. Mm. Mm-mm. Jadi Jadi itu, Oke. kemarin yang harus dicatat Mm-mm. itu Pak David, maaf, kalau Manakah itu 5 pola, yang model kayak tadi, yang Daimai. Nah kalau yang 4 8 pola Bu. itu, kalau yang meridian terapi 4 pola ya, defisiensi limpa, defisiensi ginjal, defisiensi paru, ya kan, sama defisiensi limpa. Kalau Iya, nggak iya. salah tuh yang kemarin 4 itu defisiensi 4 pola untuk meridian terapi yang hanya di permukaan ya. Ya. Oke. Nah, mungkin Izin ada bertanya lagi teman-teman lain. teman-teman. Monggo, monggo. Hah? Pertanyaan. Eh, Tadi kan kalau berbicara tentang kemarin itu kan Pak Dokter Thomas itu kan mempalpasi perut saya itu kan terasa nyeri. Apakah teknik ini itu palpasinya hanya merasakan dingin atau panas per apa abdomen atau kita menekan sampai ada terasa nyeri atau bagaimana teman-teman?
Pak, Atau ada penekanan, makanya saya bilang tadi ada 3 teknik penekanan itu. Pertama seperti perabaan biasa, yang kedua penekanan agak tengah, terus yang ketiga penekanan yang lebih dalam. Itu memang 3 teknik. Nah, karena kemarin itu tuh Pak Thomas itu dia sudah tahu, sudah melihat, dia udah tahu Kak punya itu pasti sakit, jadi dia hanya sentuh aja kamu udah terasa sakit gitu. Karena dia udah bisa baca. Kalau kita kan mungkin mata belum belum terlalu pintar kan kita mesti megang dikit. Kalau dia kan melihat aja udah, cuman dia mungkin supaya kita yakin dia nekan. Ini sakit ya. Itu kan itu hanya supaya kita lihat aja gitu. Padahal dia udah pintar kan. Kalau Ini kita Mas, kan belum. ada 4 ini loh. Jadi tegang, terus lemah. Kayak perut saya kemarin tuh agak kempot yang kanan Kayak ternyata. Terus sakit dingin kalau ya. sama ada ngelawan. Ada terusnya 4 jenis. ini Pak, Halo, Jakoba kok hilang suara?